Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1877 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop Daud dan Batseba. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya.
ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkan dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu, mati. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan terang benderang menceritakan tentang dosa yang dilakukan Daud. Saya senang sekali dan bangga pada Alkitab, bahwa Alkitab menceritakan dengan jelas dan terang tanpa ditutup-tutupi tentang dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Sekelas Raja Daud yang mendapat julukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Apalagi hanya saudara dan saya. Kita manusia tidak kebal dosa, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat inilah dosa yang dilakukan Raja Daud yang menyebabkan Daud jatuh, hancur. Kerajaan Israel menjadi pecah. Anak-anak Daud semua ingin membunuh Daud. Dan masih banyak lagi akibat-akibat dari dosa yang dilakukan oleh Daud ini. Dosa apakah yang dilakukan Raja Daud? Dosa persinahan. Kalau dalam istilah sekarang, Daud adalah seorang pebinor, perebut bini orang. Kalau merebut laki-laki orang namanya pelakor, perebut laki orang. Yang sedang tren sekarang, istilah-istilah seperti itu. Nah, Daud seorang pebinor. Dia merebut Batseba yang sudah bersuami. Suaminya adalah prajurit atau tentara anak buah dari Raja Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara-cara Daud, sadis. Ini pembunuhan berencana yang sangat-sangat sadis, melebihi dari kasus Sambo, saudara. Kalau Daud diadili, pasti dia akan dihukum mati karena pembunuhan berencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Daud saja, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, ketika dia berdosa, ada konsekuensi dosa itu. Dia tidak luput dari penghukuman Tuhan, walaupun dia seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, semua dosa yang kita lakukan itu ada akibatnya. Walaupun kita mungkin sudah bertobat, tapi tetap kita akan merasakan akibat dari dosa yang kita lakukan. Saudara perhatikan, Daud di saat dia jatuh dalam dosa bersama Batseba, tadi saya katakan, akibatnya kerajaan Israel pecah menjadi dua, dan hampir semua anak-anak Daud ingin membunuh Daud karena mereka ingin menjadi raja Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi kepada Daud itu berawal dari dosa yang Daud lakukan bersama dengan Batseba. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara sedang jatuh dalam dosa ini, saudara punya simpenan. Saudara mungkin sebagai pelakor atau pebinor. Dengar ini baik-baik. Bertobat, saudara.
Karena semua dosa yang saudara lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan akan buka cepat atau lambat. Walaupun saudara nantinya bertobat, tapi tidak serta-merta akibatnya berhenti. Akibatnya dari dosa yang saudara lakukan, itu akan saudara alami sebagai konsekuensi dari dosa yang saudara sudah lakukan. Jadi, kalau saudara sudah jatuh dalam dosa ini, bertobat dan jalani konsekuensi dosa yang saudara lakukan. Mari kita belajar dari Daud, dari kejatuhan Daud. Yang pertama saudara, perhatikan, Daud tidak pergi berperang. Padahal di ayat 1 berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem, tinggal dalam istana. Dia tidak pergi bersama dengan Yoab untuk pergi berperang melawan Bani Amun, tidak. Daud sendiri di istana. Saudara, kalau saya bisa katakan dalam konteks sekarang ini, saudara yang ditugaskan pergi untuk melayani Tuhan, tapi saudara nggak pergi, saudara hati-hati saudara. Karena ketidaktaatan saudara tidak pergi melayani, akhirnya apa saudara? Iblis menguasai, mempengaruhi kehidupan saudara. Karena saudara sendiri, akhirnya apa saudara? Saudara mulai ambil handphone, saudara mulai lihat hal-hal yang porno di sana, mulai terpengaruh, dan mulai saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan suruh saudara untuk pergi untuk melayani, pergi untuk bekerja, lakukan itu. Supaya pikiranmu tidak dikuasai iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari kejatuhan Daud yang pertama apa? Daud tidak pergi berperang. Daud sendiri di istananya. Hati-hati, saudara yang sendiri-sendiri, hati-hati. Yang kedua, Daud mengingini istri orang. Saudara, di saat kesendirian Daud, dia berjalan di pekarangan, dia berjalan di soto istana, lalu dia melihat seseorang sedang mandi. Wow, tubuhnya elok rupanya, kata firman Tuhan ini. Dan akhirnya apa? Daud mengingini perempuan itu. Saudara, Daud cari tahu siapa dia. Orang sudah bilang bahwa dia ini sudah punya suami. Dia ini istri Uria orang Het itu. Tapi saudara, keinginan Daud untuk memiliki itu sudah menguasai dia. Sehingga Daud memerintahkan untuk panggil dia dan menghadap. Saudara, lihat ayat 4 di sana. Daud tidur dengan Batseba. Daud memanggil Batseba, tidur, lalu ayat 5, mengandunglah Batseba. Saudara lihat, Daud mengingini istri orang dan melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah kesalahan Daud. Yang ketiga, Daud melakukan kejahatan untuk menutupi dosanya dengan merencanakan pembunuhan berencana untuk membunuh Uria yang adalah suami Batseba, untuk melegalkan niatnya. Saudara lihat, ini kejahatan yang luar biasa. Di sana menceritakan bahwa Daud memberikan informasi kepada Yoab, panglima perang Daud yang sedang berperang dengan Bani Amun, untuk memanggil Uria pulang ke rumahnya. Uria menghadap Raja Daud, dan Daud memerintahkan untuk kamu bisa cuti, pulang dulu ke rumah, istirahat dulu. Saudara, Uria ini kan seorang kesatria, pantang pulang sebelum menang peperangan.
Dia nggak mau pulang ke rumahnya. Dia tahu panglima saya ada di medan perang. Bagaimanakah mungkin saya bisa bersenang-senang dan tidur dengan istri saya sementara panglima saya dan teman-teman saya ada di dalam peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud rupanya tidak hilang akal. Dia kasih makan Uria, dia kasih minum banyak. Uria mabuk dan dibawa ke rumahnya seolah-olah Uria tanpa sadar berhubungan suami istri dengan Batseba. Tapi Uria tidak tidur dengan istrinya, membuat Daud semakin panik. Dan Daud mulai merencanakan kejahatan. Dia tulis surat kepada Yoab panglima perangnya untuk menempatkan Uria di medan yang paling berat dan tinggalkan dia. Saudara, itu jebakan yang luar biasa dari rencana Daud itu untuk membunuh Uria. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan itu ditulis Daud untuk panglima perangnya, yaitu Yoab. Saudara tahu siapa yang bawa? Uria. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya Uria iseng-iseng di tengah jalan terus dia baca saudara rencana Daud itu kan, membuat apa saudara? Uria pasti sakit hati, sedih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan Daud untuk menutupi dosanya ini sangat-sangat luar biasa jahat. Saudara, Uria bersemangat pergi menghadap panglima perangnya Yoab dan memberikan isi dari pesan Daud, dan Yoab melakukan apa yang Daud perintahkan. Yoab memerintahkan Uria untuk ada di tempat yang paling terdepan. Yoab tahu di daerah itu mereka pasti kalah karena lawan mereka sangat kuat. Yoab sengaja menempatkan Uria paling depan untuk apa? Merealisasikan perintah dari Raja Daud. Ayat 26 dan ayat 27. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sepintar-pintarnya saudara menyimpan dosa, suatu kali semuanya akan terbongkar. Bertobat saudaraku. Kalau saudara terlibat dalam dosa persinahan ini, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara bertobat, saya katakan, bukan berarti hukuman Tuhan tidak akan saudara dapatkan. Tetap saudara akan terima itu sebagai konsekuensi dosa. Tapi minimal di hadapan Tuhan, saudara beres. Tapi saudara harus alami konsekuensi akibat dari dosa yang saudara lakukan. Dari firman Tuhan ini kita belajar saudara. Dengar ini baik-baik. Yang pertama, walaupun saudara ada di ring satunya Tuhan, saudara sudah melayani, saudara sudah orang percaya. Dengar ini baik-baik. Bukan berarti saudara bebas dari godaan dosa. Waspadalah. Jangan sendiri, bahaya saudara. Saudara harus ada dalam persekutuan, komunitas. Saudara harus ada di dalam hubungan dengan orang-orang percaya yang lain. Supaya apa? Saling mengingatkan, saling menegur, dan saling menguatkan. Yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Jangan mengalihkan fokus kepada yang lain. Jangan. Fokus saja kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan menutupi dosa. Akui dosa saudara di hadapan Tuhan dan bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, ketika kita melakukan dosa,
Misalnya, kita mencuri. Kita sudah akui dosa kita mencuri. Tapi karena saudara mencuri uang perusahaan, perusahaan saudara melaporkan ke pihak berwajib. Betul, mungkin melalui pribadi saudara dengan atasan saudara sudah beres. Tapi ada konsekuensinya. Harus jalani hukum yang berlaku. Saudara ditahan, dijatuhi hukuman. Saudara harus terima itu. Itulah akibat dari dosa yang saudara lakukan. Secara pribadi dengan atasan saudara sudah beres, tapi proses hukum tetap berjalan. Itulah konsekuensi dosa kita. Ketika kita bertobat, itu berarti hubungan kita dengan Tuhan sudah beres. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus kita terima. Saya sederhanakan sekali lagi. Jadi ketika kita berdosa, kita bertobat, hubungan kita dengan Tuhan terjalin kembali, beres, karena kita sudah bertobat. Tapi ingat, ada konsekuensi dari dosa kita yang harus kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah menegur kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biar Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melawat semua pendengar dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka, dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bagi saudara-saudari, pemuda-pemudi Kristen yang ada di Bali, saudara, saya mengundang saudara tanggal 15 Agustus ini di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. KKR, pemuda, dan berdoa bersama untuk bangsa kita Indonesia. Bersama Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan saya Pendeta Samuel Mawuntu. Saudara mari datang. Jam 5 sore kita adakan KKR di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Mari datang dan alami kuasa Tuhan. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.